pengawas DPR untuk kasus pemberian dana talangan Bank Senturi menggelar rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hari ini. Dalam rapat terungkap bahwa KPK sudah meningkatkan status penyidikan untuk kasus ini dengan 2 tersangka, yaitu 2 mantan pejabat Bank Indonesia, Budi Mulya dan Siti Khalimah Fajriah. Dari fraksi Hanura yaitu Akbar Faisal, di mana dalam rapat dengan tim Was kasus Bank Senturi Selasa siang, Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan laporan perkembangan kasus pengucuran dana talangan Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah yang telah ditangani KPK selama 2 tahun. Dalam penjelasannya, Abraham menyatakan telah ditemukan dugaan tindak pidana korupsi oleh 2 pejabat Bank Indonesia periode 2008. Telah ditemukan adanya peristiwa tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian negara yang dilakukan oleh pejabat BI, yaitu BN, Deputi Bidang 4, Deputi Bidang 4 Pengelolaan Moneter Devisa. 2. SCF Deputi Bidang 5 Bidang Pengawasan. Keduanya diduga menyalahgunakan wewenang dalam penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik dan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP. Namun penyebutan kedua nama pejabat Bank Indonesia tersebut disayangkan sejumlah anggota tim Was. Pasalnya masih ada sejumlah nama petinggi lainnya yang dinilai lebih bertanggung jawab. Ada nama-nama penting, ada AP, ini kesimpulan paripurna. Ada saudara AP, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia, ada AN, Anwar Sution, ada Aulia Pohan, nama Memi, ada MSG, Wirana Gutong. Ini saya tidak tahu sampai sejauh mana penyelidikan ini. Ada SAT. Nah, lalu kepada proses PPJP yang kita bahas hari ini adalah ada BO, mantan Gubernur Bank Indonesia yang sekarang menjadi wakil presiden. Anggota tim Was berharap kedua nama yang telah menjadi tersangka itu dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap tersangka kunci kasus Bank Senturi. Dari Jakarta, Indri Astuti, Joni Effendi, TV One mengabarkan. Terkait dengan perdebatan mengenai keterlibatan Budiono dalam kebijakan bailout Bank Senturi yang dipertanyakan tim Was, Ketua DPR Marzuki Ali menyatakan keheranannya. Marzuki bahkan meminta agar masa kerja tim pengawas DPR untuk kasus Senturi tidak diperpanjang. Masa kerja tim Was Senturi akan berakhir bulan Desember mendatang. Ini orang itu selalu memojokkan ke arahnya Budiono. Padahal persoalan Deputi Gubernur BI saja yang dijadikan tersangka itu baru satunya kan direktur. Nah, sedangkan Deputi Gubernur BI kan banyak, ada beberapa orang. Yang lain gimana? Kok larinya ke Budiono? Kan aneh ini. Udah, tidak perlu menyelidiki. Tidak perlu lagi. Sekarang selesai, titik, tutup. DPR banyak kerjaan, ngurusi kerjaan rakyat. Artinya masa kerja tim Was pada Desember 14. Kalau menurut saya nggak perlu lagi. Ya. Berarti rapat kali ini adalah rapat yang terakhir tim Was Senturi. Oh, masih ada waktu, kan ada 20 hari ke depan ya. Artinya masa kerjanya tidak usah diperpanjang, Pak? Kalau menurut saya nggak perlu sih. Ini membuat hiruk pikuk sajalah ya rapat itu. Ya. Kasus bailout Bank Senturi mulai membuka babak baru setelah hari ini KPK menguak 2 nama tersangka kasus Senturi. 2 nama yaitu Budi Mulya dan Siti Fajriah bukanlah nama baru yang digadang-gadang diduga terlibat dalam kasus ini. 2 mantan pejabat Bank Indonesia ini pernah masuk dalam rekomendasi Pansus Senturi tahun 2009 lalu. Lalu, akankah babak baru pengungkapan skandal Senturi semakin terang benderang dengan menyeret nama-nama lainnya sebagai tersangka? Dan kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber. Di sini sudah ada Aksanul Kossasi, anggota tim Was Senturi dari fraksi Demokrat. Apa kabar, Bang? Baik, selamat sore. Kemudian ada juga juru bicara KPK, Mas Johan Budi. Selamat sore, Mas Johan. Selamat sore, Adi. Selamat sore, Pak Aksanul. Selamat sore, Pak Johan. Kemudian di ujung telepon juga sudah ada Hairman Harahap. Ini adalah anggota tim Was Senturi dari fraksi Partai Golkar. Selamat sore, Bang Hairman. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Bang Aksanul dulu. Ya.
puas dengan hasil KPK setelah hampir lebih 2 tahun kemudian diumumkan 2 orang tersangka ini? Ya, kita jangan dulu bicara person, tapi apapun yang dilakukan oleh KPK dengan meningkatkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan, ini satu hal yang sangat kita apresiasi. Pertama adalah KPK ini kan sudah memanggil hampir 96 orang saksi ya, dari berbagai lembaga, dari DLPS, dari Bank Senturi, dari BI sendiri, dari para akademisi diminta tentang pendapatnya. Dan begitu ditingkatkan ini menjadi penyidikan, kemudian ada 2 tersangka, menurut kami ini pekerjaan luar biasa. Karena KPK ini nggak mudah memutuskan keputusan tersangka itu di tengah bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang menyebar di sejumlah departemen. Sehingga kami dari fraksi Demokrat tadi menyampaikan secara terang bahwa kami mengapresiasi apa yang dilakukan KPK, dan agar KPK ini terus, masih ada 20 hari kerja, masih ada 1 bulan mereka ini bekerja. Apakah nanti ada ditemukan fakta-fakta hukum baru, ya silahkan diungkap. Perdebatan yang paling sengit tadi adalah mengenai keputusan politik yang ada di DPR dikait-kaitkan dengan keputusan hukum yang ada di KPK, bahwa apapun pansus Bank Senturi itu dengan memilih opsi C itu adalah keputusan politik. KPK adalah keputusan hukum, dan KPK ini harus segera mencari fakta-fakta hukum untuk menentukan bukti-bukti sehingga menguatkan orang untuk ditingkatkan statusnya menjadi tersangka. Jadi jangan dipaksakan keputusan tim UAS itu untuk masuk ke wilayah hukum, karena keputusan tim UAS itu adalah keputusan politik. Nah, keputusan politiknya adalah seperti yang tersebut dalam opsi C. Mau siapapun yang disebut di situ, baik dari Gubernur BI sampai jajarannya, silakan. Tapi itu harus dimaknai sebagai keputusan politik, bukan keputusan hukum. Dan keputusan hukum ini jangan sampai mempengaruhi KPK. Karena KPK ini boleh dia menjadikan referensi atas keputusan kami, tapi KPK harus mencari juga fakta-fakta yang menurut KPK sahih, valid, sehingga bisa menentukan orang menjadi tersangka. Oke, saya menangkapnya Anda merespon positif, mengapresiasi apa yang dilakukan oleh KPK. Betul. Bagaimana dengan suara Golkar? Bang Khairuman, sepakat dengan Demokrat apa yang dilakukan oleh KPK sebenarnya sudah dalam tanda kutip luar biasa? Ya, saya menilai bahwa apa yang telah dihasilkan oleh KPK itu adalah sangat sungguh luar biasa. Dari pendapat yang selama ini yang melihat fakta-fakta itu tidak ada melawan hukum, sekarang secara jelas bagi kita peristiwa yang terjadi itu menurut KPK adalah peristiwa pidana, tindak pidana korupsi. Dengan pernyataan itu, dengan sikap itu, tentu seluruh yang selama ini dianggap tidak ada bukti-bukti terjadi perubahan. Penafsiran melihat fakta-fakta hukum yang ada menjadi berubah. Tadi sudah jelaskan bahwa bagaimana itu FPJPI dianggap sebagai suatu perbuatan peristiwa pidana, tindak pidana korupsi. Karena adanya perubahan PDI, Peraturan Bank Indonesia, di mana KAR yang berubah dari 8 menjadi positif. Itulah yang dilihat oleh KPK sebagai dasar adanya suatu perbuatan melawan hukum di sana. Meskipun waktunya cukup lama untuk menetapkan 2 orang tersangka ini. Iya, sebenarnya bagi kita soal tersangka itu adalah nomor 2. Tapi yang pertama yang harus kita lihat adalah perubahan sikap memandang fakta-fakta hukum itu. Ya, ini yang menjadi persoalan pokok. Bahwa nanti tersangkanya akan bertambah itu pasti jelas. Karena yang melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan itu tentu tidak hanya 1 orang. Ya, itulah yang kami katakan tadi, supaya mozaik daripada kejahatan itu harus terungkap luas. Siapa yang melakukan apa, kaitannya dengan yang lain bagaimana. Karena ini bukan perbuatan 1 orang, pasti. Ini adalah perbuatan bersama-sama. Nah, sekarang bersama-samanya siapa-siapa saja, itu nanti di dalam penyelidikan akan terungkap. Yang poin yang paling utama di sini adalah kesaluran kita. KPK bisa merubah pendiriannya yang dahulu sama sekali tidak menggugis apa yang telah dikatakan
di dalam expose perkara di KPK. Baik, Bang Hairuman. Ya. Ditahan dulu, saya mau ke Mas Johan sebentar. Mas Johan, dalam pertemuan tadi ada pertanyaan dari sejumlah anggota Dewan yang mempertanyakan kenapa hanya menyasar 2 nama, kemudian ada sedikit ya bisa dikatakan pertanyaan yang agak mendesak. Mengapa nama Gubernur BI pada saat itu yang sekarang menjabat Wakil Presiden Pak Budiono tidak berani disasar? Ya, ini sekaligus saya ingin mengklarifikasi secara utuh ya. Jadi yang pertama, KPK sudah melakukan penyelidikan ini sejak lama ya, hampir lebih dari 2 tahun. Kemudian di periode yang ketiga ini ada beberapa tambahan ya, informasi atau data yang diperoleh oleh KPK, baik dari data audit di BPK, juga dari hasil permintaan keterangan dari sejumlah pihak. Kemudian KPK menyimpulkan bahwa ada terjadi tindak pidana korupsi dalam kaitan dengan bailout Senturi, yang kemudian menyimpulkan juga bahwa ada pihak-pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban terkait dengan itu adalah BM dan SF. Ini belum berhenti pada titik ini gitu. Jadi jangan ada kesimpulan bahwa kenapa KPK hanya menyasar 2 orang ini. Ini kan seolah-olah bahwa KPK tidak bergerak ke depan, seolah-olah bahwa ini keputusan akhir dan KPK tidak bergerak nantinya. Itu salah saya kira. Jadi tidak benar bahwa KPK menyasar 2 orang ini saja nantinya. Tetapi dasar yang dipakai oleh KPK tentu adalah 2 alat bukti yang cukup ya. Apakah ada pihak-pihak lain yang bisa dikategorikan ikut terlibat dan dijadikan tersangka? Itu satu. Yang kedua, yang perlu juga saya sampaikan kepada publik bahwa jangan seolah-olah nanti ada persepsi yang muncul ya, yang digalang oleh sejumlah pihak, bahwa KPK dibilang berhasil mengusut kasus Senturi ini apabila Pak Budiono atau Bu Sri Mulyani menjadi tersangka. Ini yang sangat bahaya saya kira. Penegak hukum tidak boleh terpengaruh oleh proses politik seperti yang disampaikan oleh Pak Aksanul tadi ya. Jadi proses politik DPR itu proses politik. Tentu kacamata yang dilihat oleh KPK adalah kacamata dari sisi hukum. Apakah ada bukti-bukti secara legal formal yang dilihat oleh KPK? Siapapun saya kira yang terlibat di sana tentu akan ditindak oleh KPK. Tetapi dasarnya adalah apakah ada alat bukti yang cukup ya. Jadi jangan sudah ada pembentukan opini gitu ya, seolah-olah KPK ini ternyata itu yang sudah kita ketahui sejak lama. Ya jangan begitu dong, kita ini kan lama prosesnya dan kita ada kesulitan tidak Mas Johan jika ada pertanyaan dari masyarakat, apa sebenarnya kesulitannya sehingga butuh waktu yang cukup lama untuk menemukan alat bukti yang cukup? Saya kira dalam pengusutan kasus korupsi ya, di luar tertangkap tangan itu memang tidak mudah untuk mendapatkan 2 alat bukti yang cukup. Apalagi peristiwa-peristiwa yang terjadi itu sudah terjadi sejak lama dan penggalian barang bukti dan alat bukti itu tentu tidak mudah. Dan ini yang sedang dilakukan oleh KPK dan akhirnya pada kesimpulan yang gelar perkara kemarin malam itu menyimpulkan bahwa KPK sudah menemukan itu dari berbagai kegiatan yang kita lakukan. Bukan tiba-tiba kemarin kemudian kok cuma 2. Ini yang buat kami di KPK merasa kok tidak dihargai gitu ya. Kita sudah dan perlu Anda catat ya bahwa yang pertama kali berniat untuk mengusut Senturi itu KPK ya. Dan yang pertama kali juga KPK meminta audit pada BPK pada Desember 2009 yang lalu. KPK melihat ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi, kemudian beberapa bulan kemudian meminta audit BPK. Dan untuk Senturi ini tim terbesar yang pernah ada di KPK, ada 20 orang yang melakukan penyelidikan terhadap Senturi ini. Sehingga itu tadi jangan oleh pihak-pihak tertentu itu seolah-olah kalau bukan si X yang jadi tersangka, seolah-olah kalau bukan si Y menjadi tersangka, itu KPK tidak berhasil gitu. KPK terintervensi, KPK takut. Ini yang saya kira sangat bahaya nih Pak Aksanul. Saya harus intervensi karena kita harus jeda dulu. Kami kembali saat lagi pemirsa di Kabar Petang.
dari lanjutkan perbincangan, saya mau ke Mas Johan. Mas Johan, tadi Anda katakan terkait butuh bukti permulaan yang cukup. Nah, terkait posisi Gubernur Bank Indonesia saat itu yang saat ini menjadi Wakil Presiden, jika misalkan bukti permulaan cukup itu ditemukan, apakah benar KPK tidak bisa melakukan proses penyidikan karena statusnya sebagai warga negara istimewa seperti yang diungkapkan oleh Pak Abraham Samad? Jadi ini yang pertama, saya kurang firm ya kalau pertanyaannya itu ada jikanya gitu. Jadi jika itu kan nanti ya. Tapi yang pasti KPK sudah meminta keterangan kepada Pak Budiono ya. Dan dari hasil keterangan yang sudah disampaikan oleh Pak Budiono, waktu itu Pak Budiono Wapres juga kan ketika kita mintai keterangan ya. Tentu kapasitasnya ketika dimintai keterangan adalah ketika Pak Budiono menjabat sebagai Gubernur BI. Nah, kemudian tadi Anda katakan bahwa masalah lama atau tidaknya tidak bisa diukur karena memang butuh suatu bukti permulaan yang cukup yang mungkin tidak mudah didapatkan. Kemudian orang ini bertanya-tanya begitu ya, butuh 2,5 tahun. Sebenarnya kesulitannya mencari bukti permulaan yang cukup atau memang kasus ini dekat-dekat dengan kekuasaan, Mas? Saya kira tidak ya. KPK mengusut kasus bukan diukur dari seberapa jauh dengan kekuasaan atau seberapa dekat dengan kekuasaan. Yang diusut oleh KPK adalah kasus-kasus yang bisa secara kewenangan KPK bisa menangani. Dan ketika memutuskan seseorang itu menjadi tersangka, dasar yang kita lihat adalah bukan posisi yang bersangkutan ya, tetapi apakah dalam kasus itu KPK menemukan 2 alat bukti yang cukup ya, yang mengkaitkan pada seseorang, siapapun orang itu. Kalau kita mereview pada undang-undang KPK, saya kira KPK punya kewenangan mengusut semua penyelenggara negara ya, tanpa kecuali, termasuk juga penegak hukum. Itu KPK juga bisa menangani kasus-kasus tidak pidana korupsi yang berkaitan dengan itu. Tetapi jangan juga nanti ada pernyataan-pernyataan bahwa ketika si X atau si Y itu tidak menjadi tersangka, berarti KPK tidak berani. Ini yang saya kira yang bahaya. KPK menangkap kesan itu hari ini ya? Kuat atau tidak? KPK menangkap kesan itu hari ini di DPR? Ada pernyataan, saya kira ada pernyataan-pernyataan orang per orang ya, yang disampaikan bahwa seolah-olah yang sudah dilakukan oleh KPK selama 2 tahun dan kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa Senturi ada unsur tindak pidana korupsi dan pihak yang dimintai pertanggungjawaban adalah SF dan BM itu seolah-olah bukan hal yang berarti gitu loh. Jadi ini kalau belum si gongnya ini berarti KPK masih main pinggiran saja gitu. Ada yang mengatakan begitu. Saya kira ini yang bahaya dikembangkan opini-opini seperti ini. Tunggu dulu, kita hargai proses kami di KPK. Ini kan belum berhenti nih. Kita lihat aja nanti seperti apa jalan pengusutan kasus Senturi ini gitu. Baik, Mas Johan, saya harus mengundang dulu Bang Herman Harahap sudah hadir bersama kami. Akhirnya sampai juga di studio di TV One. Selamat sore. Selamat sore, Bang. Kemudian juga ada Bang Akbar Faisal akhirnya bergabung juga bersama kami. Selamat sore. Mas sore. Selamat sore. Tadi kita sudah tengah berdialog, berdiskusi. Tadi Mas Johan Budi mengatakan sabar dulu begitu, anggota DPR, anggota Tim Muas. Ini baru 2 nama, kemungkinan akan terus dikembangkan dan tampaknya ada beberapa orang yang tidak sabar begitu. Anda termasuk tidak sabar, Bang Akbar? Saya nggak tahu ya, apalagi yang mereka teman-teman minta ya di KPK situ ya. Johan selalu meminta pengertian, kita sudah memberikannya. Pada saat di KPK Jilid 2, saya bahkan memobilisasi teman-teman Hanura untuk menjadi penjamin untuk penangguhan penahanan untuk Bibit Samatrianto dengan Chandra M. Hamzah. Tapi ternyata nggak selesai. Kemudian sekarang kita menunggu 2,5 tahun hanya untuk mendapatkan nama itu. Jangan begitulah, apalagi yang Anda minta. Dukungan rakyat sudah luar biasa. Bang Akbar,
Bang Akbar, suatu kasus itu bisa naik ke tingkat penyidikan bukan bergantung lamanya waktu, tapi adanya bukti permulaan yang cukup. Pertanyaan kepada saya gitu? Iya. Iya, tetapi persoalannya adalah KPK tidak pernah menjelaskan kepada kita secara detail tanpa harus melanggar aturan-aturan dan etika di dalam pemeriksaan ini tentang bagaimana pemeriksaan itu. Yang namanya data kita sudah berikan 2 kali. Bahkan saya ingat betul ya, Pak mantan Hakim Agung Adi Andoyo menulis di Kompas artikel yang mengatakan bahwa KPK telah memeriksa sampai 100-an orang tanpa ada tersangka. Padahal kata dia, kalau saya dengan 3 saksi saja atau orang kita tanyai, kita sudah bisa dapatkan gitu. Pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya persoalannya? Kenapa sampai demikian kesulitan yang kemudian kita dibenturkan atau dihadapkan dengan berbagai keadaan di mana seakan-akan di internal KPK ada masalah untuk kemudian tidak korum dan segala macam, termasuk soal pernyataan-pernyataan. Pernyataannya Abraham Samad tadi pada saat dibenturkan seperti apa, Bang? Ya seperti tadi, bahwa jangan ada pernyataan segala macam, ada seperti itu. Seakan-akan kita tidak sabar menunggu. Sudah 2 tahun lebih loh kita menunggu. Dan ya soal pernyataan, kadang-kadang pernyataannya komisioner KPK berbeda. Saya mendapat informasi ada komisioner KPK di luar seakan-akan sangat mendorong kasus ini, tetapi di dalam justru menghambat. Tadi pada saat kita dengan teman pimpinan KPK, bahasanya Pak Bambang dengan bahasanya Pak Abraham Samad berbeda. Kadang-kadang bahasanya juga Johan berbeda. Yang mana kita mau dengar? Saya langsung ke Mas Johan. Mas Johan, ada perbedaan seperti itu, Mas? Seperti Bang Akbar katakan? Saya kira tidak ada perbedaan ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua KPK di Bala Senturi adalah hasil gelar perkara itu menghasilkan kesimpulan ya bahwa Senturi bisa dinaikkan ke proses penyidikan. Kemudian ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum, yaitu SF dan BM. Nah, kalau dikatakan sudah tersangka, tentu harus ada surat perintah penyidikan. Ini kan soal administrasi saja. Nah, ini proses itu tentu akan diikuti oleh proses berikutnya secara administrasi. Saya kira tidak ada perbedaan antara yang disampaikan oleh Ketua KPK, yang disampaikan oleh saya sampaikan kepada pers tadi. Yang saya sampaikan juga berdasarkan apa yang diperintahkan oleh pimpinan ya. Kemudian tadi disampaikan pernyataan Pak Bambang berbeda dengan Pak Ketua KPK tadi katanya. Nah, saya tidak tahu pernyataannya mana yang berbeda ya, apa yang dimaksud tadi. Tapi yang pasti Senturi sudah berkesimpulan. Mas Johan, mohon ditahan, saya harus menahan komentarnya, tahan juga Bang Herman. Kita harus jeda dulu. Mas Johan, kita harus jeda dulu. Kami kembali pemirsa saat lagi di Kabar Petang. Kembali di Kabar Petang, saya langsung ke Bang Herman. Ada yang ingin dikomentari tadi? Ya, saya pikir yang esensi yang paling utama di sini saya sudah berkali mengatakan bahwa faktanya adalah sama sebetulnya. Diperiksa juga 135 orang, 153 orang. Tapi kan yang berkaitan dengan kasusnya sebetulnya. Jadi kalau kita mendengarkan tadi pernyataan dari Ketua KPK itu adalah perubahan peraturan Bank Indonesia. Itulah yang menjadi satu perbuatan melawan hukum sehingga bisa dikeluarkannya fasilitas pinjaman jangka pendek itu PJP. Jadi berarti seolah-olah ini dimanipulasi, ditukangi, diakali sehingga bisa persyaratan terpenuhi, padahal persyaratan untuk FPJP itu tidak terpenuhi untuk dikeluarkan. Dan itu sebetulnya. Nah, siapa yang melakukan perubahan-perubahan itu? Siapa yang memberikan untuk diberikannya, yang memberi izin atau memberi persetujuan untuk diberikannya FPJP itu? Kan itu yang harus menjadi kaitannya dengan yang lain. Siapa yang membantu itu? Kan ini perbuatan bersama-sama, tidak mungkin satu orang gitu ya. Nah, inilah yang sebetulnya yang esensi yang terungkap dari apa yang disampaikan KPK tadi.
Jadi tidak ada perubahan fakta, yang ada adalah penafsiran terhadap fakta itu. Kan itu. Yang selama ini juga ketika rapat-rapat dengan KPK jilid 2, ini juga terungkap. Tapi mereka tidak pernah menggubrisnya. Saya kira Pak Haris, kita berdebat di situ, tapi mereka tidak pernah menggubrisnya. Fakta ini, ya ini sebetulnya. Ketika ada 2 nama yang keluar sebagai tersangka ditetapkan, puas tidak sih nama-nama saya kira inilah apa perannya. Ini kan kita belum bisa ungkapkan sebetulnya perannya Fajriah, ibu itu dengan perannya Budi Mulya. Ya kan, di mana di dalam pemberian FPJP itu berperan, di mana pemberian PMS itu, penjara modal itu berperan. Kan ini yang harus kita lihat. Tapi kita yakin bahwa itu adalah permulaan. Katakanlah itu disangka tersangka, padahal sebetulnya penyidikan itu tidak perlu sudah ada tersangkanya. Penyidikan itu adalah membuat terang perkara dan menemukan tersangkanya. Sesudah dilakukan penyidikan lah baru ketahuan siapa-siapa tersangkanya. Karena kepenyidikan itu kan membuat terang perkara bagaimana sebenarnya duduk soal daripada masalah itu, peristiwa itu. Baru dari duduk soal itu akan kita lihat apa yang dilakukan si A, si B, si C, dan si D di dalam perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama itu. Anda melihat ada yang aneh tidak sebelum saya ke Bang Akbar dan ke Mas Johan, ketika Ketua KPK mengatakan bahwa belum bisa memeriksa Pak Budiono karena sebagai warga negara istimewa, karena itu tidak memiliki hak KPK? Tidak, saya kira itu tafsiran. Jadi begini, ketika itu tafsiran terhadap satu ketentuan konstitusi kita, ya. Tapi kalau penyidikan kan tidak mengenal orang. Ketika penyidikan itu dilakukan, itu adalah untuk membuat terang perkara, baru temukan tersangka. Jadi bukan dilakukan penyidikan terhadap si A, terhadap peristiwanya, peristiwa pidana itu diungkap. Sehingga ketika diungkap itu bisa saja Pak Budiono ada di situ, si Badu ada di situ, siapa ada di situ. Tapi bukan berarti bahwa KPK tidak boleh mengungkap ini. KPK tidak boleh melakukan penuntutan kalau ini dia prosesnya berbeda. Kan itu yang hak istimewa itu. Nah, beda lagi kalau jalur yang lain, DPR bisa melakukan penyelidikan. Kan itu yang disampaikan oleh Pak Ketua KPK, bahwa DPR kalau dalam hak istimewa dari seorang presiden dan wakil presiden yang diberikan hak istimewa, dia diselidiki oleh DPR. Hak angket itu, hak penyelidikan diselidiki. Kalau memang oleh DPR dianggap itu ada perbuatan melawan hukum di sana, maka dia mengajukan pernyataan pendapat yang disampaikan kepada MK. Baik. MK nanti yang akan menguji benar apa tidak. Ini ada dua versi, dua cara jalan untuk mencapai sasaran itu. Kan begitu. Baik, Bang Hasanul? Ya. Saya kembali kepada fokus diskusi ini, bahwa KPK sudah ada satu kemajuan yang menurut saya cukup signifikan. Yang tadinya ke penyelidikan sekarang sudah meningkat ke penyidikan. 3 tahap ini saya katakan lagi, saya tegaskan, bukan sesuatu yang mudah. Karena pertama bahwa ada merger dan akuisisi, ada proses pelaksanaan Bank Senturi yang tidak dikelola dengan baik zaman Robert Tantular. Di situ ada pelanggaran banyak, kemudian ada FPJP segala macam. Proses ini sudah dijalani oleh KPK, ditelusuri oleh KPK, di mana siapa yang berperan dan apa perannya, dan apakah dia menguntungkan dirinya atau kelompoknya, sudah. Dan sekarang sudah sampai kepada proses penyidikan, tahap penyidikan, dan tersangkanya pun sudah ada. Nah, ini masih ada waktu. Kami juga tidak ingin membatasi KPK ini hanya bekerja sampai Desember misalnya. Enggak, silahkan terus. Kalau misalnya masih ada hal-hal yang perlu dibuktikan, hal-hal yang perlu ditelusuri lebih dalam untuk mencari calon tersangka baru, silahkan. Jadi hukum ini kan tidak bisa kita batas-batasi, kita juga nggak bisa paksa-paksakan. KPK diberikan kebebasan penuh, silahkan. Dan proses ini harus kita hormati sebagai sesuatu kemajuan yang dilakukan oleh KPK. Dan jangan sampai begini, kalau si A belum tersangka atau belum dihukum, si B belum dihukum, ini kasus nggak boleh berhenti. Nggak bisa juga. Kalau ternyata KPK ini nggak mampu dan tidak melihat ada bukti-bukti, atau bukan tidak mampu ya, tidak memiliki bukti-bukti hukum yang sahih dan valid untuk menyatakan orang sebagai tersangka, jangan dipaksakan juga. Baik. Sampaikan saja, Pak. Jadi berdasarkan bukti-bukti ya. Tampaknya di fraksi Demokrat cukup sabar menunggu ini. Saya ke Bang Akbar, terakhir closing statement, Bang. Waktu kita terbatas.
Halo? Ya, Bang Akbar? Ya gimana? Terakhir Bang, waktu kita terbatas, bagaimana harapan, kalau misalkan teman-teman di studio, Bang Aksanul mengatakan bahwa berikan waktu kepada KPK untuk menyidik ini lebih dalam lagi begitu, cukup sabar begitu, tapi bagaimana dari pendapat Bang Akbar sendiri? Jadi, saya sudah mengatakan ya, berulang-ulang saya katakan, apalagi yang dibutuhkan oleh KPK, dukungan masyarakat yang luar biasa. Menurut saya lembaga yang paling kuat sekarang ini adalah KPK, bahkan mengalahkan kekuatan Istana Negara. Apa buktinya adalah yang namanya Pak Dipo Alam lebih memilih melapor kepada KPK dibanding kepada Presiden, pimpinan langsungnya. Nah, dari titik itu sebenarnya kita berharap KPK tidak kehilangan momentum. Kalau begini caranya kehilangan momentum, itu satu. Yang kedua, harus fair dong. KPK begitu gesit untuk kasus-kasus yang ya namanya juga korupsi, jangankan 3 miliar ya, itu juga 1 rupiah juga ya tetap korupsi. Tetapi begitu agresif untuk kasus-kasus yang seperti ini, yang namanya kasus Senturi ini kok seperti ini. Berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan? Makanya tadi pada salah satu TV saya tanya sama Johan, kalau memang mengatakan sabar, berikan kami waktu. Itu satu. Yang kedua, tadi di rapat itu Pak Abraham sudah mengatakan sendiri, Abraham Samad ketua KPK lo ya, bukan juru bicara KPK, sudah mengatakan bahwa sudah terbukti ada penyalahgunaan kewenangan di sini, tetapi KPK tidak bisa. Lo kenapa baru ngomong sekarang? Kenapa tidak dari dulu? Baik. Ini kan bentuk bahwa KPK sudah angkat tangan. Nah, kalau begitu keadaannya, saya minta KPK tolong kirim surat resmi kepada DPR bahwa untuk seorang gubernur BI pada saat itu bernama Pak Budiono yang sekarang ini adalah wakil presiden, kami tidak bisa tangani, maka kami berikan kepada DPR. Ini kan sama dengan melemparkan bola panasnya kepada DPR lagi. Itu yang tidak fair bagi saya untuk kasus ini gitu. Baik. Terima kasih Bang Akbar atas waktunya bersama kami. Mas Johan, terima kasih juga atas waktunya bersama kami. Sayang sekali waktu kita terbatas. Bang Aksanul juga, Bang Hairwan, terima kasih atas waktunya bersama kami. Dan Kabar Utama masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami.